Perjalanan panjang kami menuju kota Kusadasi dari kota Bursa, alhamdulillah sampai juga. Kami langsung merasakan hawa yang berbeda. Dari tempat sejuk, ke tempat yang lebih hangat. Kusadasi adalah salah satu pelabuhan kapal pesiar paling populer di Mediterania Turki. Dan kota pelabuhan ini adalah semua tentang matahari, laut, dan liburan menyenangkan. Kami tiba di saat yang tepat, yaitu sore hari menjelang sunset. Menurut Osman, lokal guide kami selama di Turki, Kusadasi jadi tempat yang favorit buat wisatawan menikmati tenggelamnya matahari. Dan rupanya benar, memang indah sunset di sini. Sore hari saat yang tepat buat makan malam. Di hotel kami bermalam menyediakan bermacam makanan. Tapi kami sangat antusias dengan pide. Makanan ini merupakan pizza khas Turki yang cita rasanya juga tak kalah nikmat. Tak seperti pizza pada umumnya yang berbentuk lingkaran, pide memiliki bentuk pipi memanjang yang mempunyai beragam topping. Topping pide bisa berupa sosis, daging sapi cincang dan giling, telur, keju, hingga sayuran. Kalau kota Bursa terkenal dengan kain sutra, maka Kusadasi konon sebagai penghasil kulit domba terbaik. Itinerari wajib untuk grup tur Turki adalah mengunjungi suatu sentra pembuatan jaket atau pernik lain seperti tas, dompet dari kulit domba. Dan memang bukan kaleng-kaleng. Kualitas jaket kulitnya sangat bagus dan lembut. Konon, kebiasaan domba di sini memakan daun dan buah zaitun, menjadikan kulitnya sangat lembut dan tidak kaku untuk produk fashion. Tapi sebelum belanja produk fashion kulit, kami disuguhi fashion show yang menampilkan model dengan jaket-jaket kulit terbaiknya. Bukan hanya model setempat, beberapa di antara kami juga diminta tampil sebagai model jaket kulit di atas catwalk. Bapak Ibu, banyak masalah-masalah di negara Yunani waktu itu. Banyak orang dari Yunani, Bapak Ibu, pindah di barat Turki. Efesus merupakan salah satu kota Yunani kuno di barat Anatolia. Sekarang menjadi kota Selçuk, Provinsi Izmir, Turki. Efesus menjadi satu dari 12 kota Liga Ionian dalam sejarah pemerintahan Yunani kuno. Tempat ini Bapak Ibu, Ancient Harbor. Ini harbor. Pelabuhan. Kota Efesus terkenal dengan bangunan kuil Artemis yang merupakan satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Kuil ini selesai dibangun pada 550 sebelum Masehi. Dari beberapa bukti sejarah, Efesus sudah dihuni oleh manusia sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Selain kuil, ada juga bangunan teater bernama Odeon yang dibangun semasa pemerintahan Vedius Antonius tahun 150 Masehi. Bangunan itu biasa digunakan untuk perjamuan kecil kekaisaran, dan juga tempat dilangsungkannya pertunjukan saat itu. Di Efesus pun ditemukan kuil Hadrian yang dibangun sekitar abad kedua, dan mengalami pemugaran pada abad keempat. Bangunan kuil telah didirikan kembali dari sisa-sisa reruntuhan yang masih dapat diselamatkan. Bapak Ibu, tempat-tempat kecil digunakan sebagai yang toko kecil. Oh, toko. Imajinasi Bapak Ibu, satu jalan dengan mozaik-mozaik, dan di toko Burberry, Chanel, Prada, Coco Chanel Bapak Ibu, di sini imajinasi. Zaman dulu seperti itu. Ada Bapak Ibu beberapa yang... Jadi rame-rame ya, bareng-bareng 1, 2, 3 ngobrol gitu. Mana air? Perpustakaan Celsus merupakan bangunan terindah dan termegah di Efesus. Dibangun pada tahun 114 hingga 117 Masehi untuk menghormati Julius Celsus, seorang gubernur Romawi. Pamukkale merupakan salah satu situs alam terkenal di Turki. Situs ini terletak di wilayah Denizli, sebuah kota yang memiliki sejarah kerajaan Romawi.
Pamukkale sendiri diambil dari bahasa Turki yang artinya istana kapas atau benteng kapas. Air panas yang keluar terus menggerus bebatuan hingga membentuk pemandangan yang menakjubkan. Lapisan-lapisan kapur mulai muncul dan membentuk mata air alami. Perjalanan berikutnya ke kota Konya. Kami mampir di sebuah kota kecil menikmati kudapan biji opium dicampur dengan madu dan yogurt. Rasanya cukup enak di lidah, ada rasa sedikit asam dari yogurt, rasa manis dari madu, dan crunchy dari biji opium. Harga satu porsi hanya 30 lira Turki atau sekitar Rp40.000. Konya dikenal sebagai kota sufi, karena disinilah jejak penyair sufi Jalaluddin Rumi bisa ditemukan. Di kota inilah Rumi yang kelahiran Afghanistan tutup usia dan dikebumikan. Jejak dan peninggalannya bisa dilihat di Museum Mevlana. Di bagian utama museum ini, terdapat makam dari keluarga Jalaluddin Rumi, dari ayahnya hingga cucunya. Pemakaman terlihat megah. Dulu museum ini digunakan sebagai tempat tinggal dari para sufi. Destinasi berikutnya adalah Kapadokia, yaitu daerah bersejarah di Anatolia Tengah, terutama di Provinsi Nevşehir. Kapadokia juga merupakan tujuan wisata populer, karena mempunyai banyak tempat dengan ciri geologi, sejarah, dan budaya unik. Kapadokia terkenal dengan hamparan batuan vulkanik lunak yang terbentuk oleh erosi dari gunung berapi selama jutaan tahun. Sebagai kota kuno, Kapadokia melewati beragam masa mulai dari masa Romawi, era Bizantium hingga masuknya peradaban Islam. Terdapat banyak lokasi wisata yang bisa didatangi saat berkunjung ke Kapadokia. Salah satu ciri khas yang paling terkenal dari Kapadokia adalah balon udara warna-warni yang menghiasi langit kota ini. Namun, Kapadokia adalah salah satu tempat yang harus dijelajahi dari atas. Ada beberapa pemandangan yang hanya bisa didapatkan dari penerbangan balon udara. Salah satunya adalah menyaksikan sunrise dan keindahan dataran bebatuan vulkanis yang terbentuk dari berjuta tahun silam. Maka, pagi-pagi buta kami rela bangun untuk menyaksikan itu semua di langit Kapadokia dengan menaiki hot balon. Ada beberapa jenis balon yang kami naiki bisa menerbangkan 20 orang dengan harga €150 atau sekitar 2,5 juta rupiah. Cuaca sangat menentukan layak naik atau tidak. Bila angin kencang atau hujan, maka demi keselamatan bisa gagal naik balon. Kapadokia memiliki keragaman budaya, kerajinan tangan serta tempat wisata yang menarik. Pembuatan keramik merupakan sebuah tradisi warga asli Kapadokia yang dilakukan sejak usia belasan. So this pottery, this art, so famous and important. Setiap pria di Kapadokia yang hendak menikah, diwajibkan untuk terlebih dahulu membuat keramik. Jika sang lelaki tidak bisa, maka diyakini ia tidak boleh menikahi sang pujaan hati. Karena itu setiap pria di sana rata-rata mahir membuat keramik. Or master the student. And our family name is Vanessa. Dari sejak di bis, Usman, lokal tour guide kami, sudah cerita panjang tentang karpet Turki yang terkenal itu. Dia bilang harganya mahal karena sebanding dengan mutunya. Look at this one. Bir. Yes. Tamam.
Dibuat oleh pengrajin handal selama berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Karpet terbuat dari material terbaik seperti wool, katun, dan dengan pewarna We alami. make more nuts in a square centimeter. Cherry. Cherry. This is yellow from saffron. This one from olive plants. Zaytun. Yes. This is onion skin. Dengan kulit bawang, Yes. This is walnut. walnut. Okay? Wool on cotton. This is wool. Sheep wool. Karpet Turki awalnya terbuat dari wool dan katun. Belakangan baru ada yang terbuat dari sutera. Ada 4 jenis karpet berdasarkan materialnya, yaitu katun on katun, wool on katun, wool on wool, dan yang paling mahal silk on silk. Ya, wong hiler. Berapa harganya? Ratusan juta rupiah, which is seharga mobil Innova, Avanza, dan ada juga yang puluhan juta seharga motor Vario. 1, 2, 3.